Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Virgo. Untuk karir dan kesehatan, readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan 100% cocok dengan energi kamu secara personal ya. Juga sebelumnya saya minta maaf untuk video ramalan karir, asmara, dan kesehatan di minggu lalu tidak saya upload. Bukan hanya untuk Virgo saja, tapi untuk semua zodiak ya. Berhubung saya di minggu lalu baru siap operasi ya. Jadi ada benjolan sedikit di bagian tubuh saya yang harus disingkirkan. Karena kalau enggak ya takutnya akan semakin enggak baik gitu buat saya gitu ya. Dan ya mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memaklumi itu, dan terima kasih juga buat kamu yang senantiasa kembali menonton video Lexi. Semoga readingan ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, ada Seven of Wands, the Empress, Page of Pentacles, Page of Swords, Ace of Wands, Justice. Ya, saya ngelihat di sini bahwa kamu sepertinya berada di lingkungan yang mayoritas berbeda dari kamu gitu ya. Untuk Seven of Wands-nya, saya ngelihat kamu memiliki prinsip yang berbeda juga dengan orang-orang di sekitar kamu. Namun kamu di sini sepertinya dituntut untuk bersabar dengan situasi yang kamu hadapi. Ya, situasi ini bisa pekerjaan, bisnis, ataupun masalah keuangan, ataupun bahkan bagi kamu yang ingin menikah, dibutuhkan di sini yang kesabaran gitu ya. Ya, ini berkenaan dengan prinsip juga ya. Sepertinya ini semacam ujian prinsip kamu itu bisa kamu pegang teguh apa enggak gitu. Ya, karena saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu ini punya plan besar nih di jangka panjang. Ya, ada semacam observasi yang kamu lakukan, dan ini bagus ya untuk Page of Swords ya. Kamu evaluasi ini ke belakang, lihat kiri kanan untuk langkah atau next steps atau strategi apa nih yang bisa aku lakukan supaya bisnis atau karir aku ini berhasil, supaya ambisiku ini berhasil. Ya, cita-cita kamu pengen jadi pegawai negeri gitu ya, atau pengen mendapatkan scholarship, atau pengen naik jabatan. Ya, dibutuhkan di sini kesabaran dan senantiasa berpegang teguh pada prinsip. Ya, kalaupun misalnya kamu memiliki ide atau memiliki prinsip yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kamu, tapi kamu di sini adalah seseorang yang cukup percaya diri ya dengan kemampuan kamu. Ya, ada semacam dorongan atau motivasi yang memang merupakan bagian dari diri kamu ya. Ya, karena apapun masalah yang akan kamu hadapi ya, kalaupun kamu ngerasa skeptis dengan situasi yang kamu alami, tapi kamu akan cermat atau bijaksana di dalam menyikapinya. Wow, ini amazing untuk Virgo. Ya, saya ngelihat di sini untuk Page of Pentacles ya, ini ada tangan yang memberikan sebiji snack untuk kucingnya ya. Kucingnya malah nggak begitu tertarik tuh gitu ya. Nah, sebiji snack ini merupakan tawaran rezeki gitu. Tapi yang namanya snack nggak lebih menarik dibandingkan ikan ya kan, bagi kucing kan. Kalau coba ini ikan pasti dia akan sergap. Tapi karena itu snack, ya nggak terlalu tertarik, skeptis dia. Ini bakalan berkembang, bakalan maju apa enggak ya gitu. Namun dengan adanya The Sun atau The Empress, Justice di sini, ada Ace of Wands, ini prospek jangka panjang yang menjanjikan kalau saya ngelihat ya untuk Virgo. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu. Ada Ace of Swords, ada The Emperor, King of Cups, Queen of Wands,
Ace of Cups, Queen of Swords, dan juga Two of Cups. Ya, intinya di sini bagi Virgo adalah fokus. Ya, fokus, tetap berpegang teguh pada ambisi. Ada ambisi di sini nih, gitu. Ya, juga kamu kalau saya ngelihat di sini adalah seseorang yang cukup berpengalaman. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu yang single parent ini ya. Ya, kamu energinya udah mature, udah banyak pengalaman. Jadi ini udah memberikan cukup banyak nih pola pandang, cara pandang mengenai apa yang harus kamu lakukan atau solusi apa yang akan kamu tindak lanjuti, apa solusi yang akan kamu lakukan untuk mengatasi setiap kendala-kendala atau masalah yang berlabuh, yang singgah di kehidupan karir atau finansial kamu. Ya, di sini bakalan ada semacam bentuk komunikasi antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu ya, partner kerja, partner bisnis. Nah, ini juga menandakan tanggung jawab. Ya, artinya tanggung jawab di sini menjadi prioritas utama bagi kamu. Ya, dan bagi kamu yang tidak menyadari ini, dengan adanya kartu ini, ya, kartu ini mengingatkan kamu atau menyarankan kamu untuk berpegang teguh pada tanggung jawab kamu atas rencana pengembangan bisnis kamu, ya, atau rencana untuk ngebuka bisnis ke depan. Apa yang merupakan rencana kamu, rencana terbesar kamu di sini? Pengen mendapatkan scholarship atau naik jabatan misalnya. Ya, harus ada komunikasi yang baik juga yang kamu jalin dengan orang-orang di sekitar. Ketika ada misalnya hal-hal yang mengganggu pikiran kamu atas perbedaan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, gitu ya, sikapilah itu dengan cermat, sikapi dengan bijaksana, dengan berpikir logis, jangan dibawa perasaan gitu. Kadang kalau kita terlalu bawa perasaan ini bisa membuat kita jadi sakit ya kan, atau jadi emosional gitu. Kalau saya ngelihat di sini kamu mampu untuk menyeimbangkan energi kamu di minggu ini ya. Kalaupun sebelumnya ada hal-hal yang membuat kamu sedikit goyang untuk masalah emosional ya, karena ada konflik misalnya ya, ini untuk top of card kamu, kartu kecil. Kalaupun ada misalnya konflik sebelumnya, di minggu ini saya ngelihat akan ada perbaikan yang muncul dari dalam diri kamu sendiri dengan adanya muncul di sini The Hermit. The Hermit ini evaluasi diri. Kamu memperoleh pencerahan, baik itu dari dalam diri kamu ataupun dari orang-orang terdekat kamu. Ya, untuk kamu yang sakit, ada baiknya kamu langsung kunjungi dokter gitu ya kan? Ya, supaya kamu mendapatkan perawatan atau kamu memperoleh solusi ya. Ya, prescription obat apa kira-kira yang harus kamu konsumsi ya. Jangan sampai kondisi kesehatan kesehatan kamu mengganggu semangat kamu di sini. Kadang kita gitu ya. Kalau misalnya awalnya kita udah semangat nih gitu, tapi gara-gara sakit kan kerjaan tertunda, terakhir kita jadi nggak semangat jadinya gitu ya kan, karena pekerjaan yang harusnya bisa dicapai targetnya jadi nggak tercapai gitu ya kan. Oke, ada beberapa di antara kamu nih saya ngelihat ini untuk justice-nya ya, adalah seseorang yang bekerja sebagai chef, ada juga nih yang bekerja di pemerintahan ya, yang berhubungan dengan obat-obatan, ada farmasi kalau nggak salah ya. Ya, farmasi. Ya. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance. Kamu ada awakening, ada juga renewal, dan juga Knight of Wands ya. Untuk awakeningnya, kalau kamu punya rencana nih, ya berpegang teguh lah pada rencana kamu itu ya. Jangan jadi surut dia optimismenya. Kalau di sini saya yang lihat The Emperor-nya muncul, artinya di minggu ini muncul semangat itu, ambisi itu gitu ya.
Kamu di sini akan bertindak atau bersikap bijaksana. Ya, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, kalau misalnya sebelumnya ada masalah, kamu akan memperoleh perbaikan di minggu ini. Ya. Tetapi tentunya harus ada di sini pencerahan ya, atau kamu ngebuka diri, ngebuka open mind gitu ya, dengan perbedaan-perbedaan atau dengan adanya masalah ya. Ini memberikan pelajaran ya, memberikan kita pengalaman baru bagaimana menyikapinya ya. Juga di sini untuk beberapa di antara kamu yang pengen ngebuka usaha atau ngembangkan bisnis, pengen naik jabatan, tentunya harus ada pengorbanan gitu ya kan. Ngorbankan waktu ya, korbankan ini tenaga ya. Juga jangan lupa berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu ketika kamu sudah memperoleh rezeki. Gitu. Oke, ada renewal, reviewing the past with compassion and forgiveness, time to head in a new direction, clarity on your life purpose in your heart, you know what to do. Iya, kamu tahu apa yang kamu lakukan karena kamu adalah Queen of Swords. Kalaupun ini bukan kamu Queen of Swords, tapi kamu tahu bagaimana kemana kamu harus mencari solusi untuk masalah kamu. Kalau kamu bermasalah dengan kesehatan, kamu akan secara intuitif atau secara insting kamu akan pergi ke dokter ya. Atau kalau kamu bermasalah dengan pertemanan kamu ya, dengan orang-orang yang konflik dengan kamu, bisa jadi dengan pasangan, kamu akan secara instinctively gitu ya, mencari orang yang pas untuk kamu ini bagi cerita kamu gitu ya kan ya, supaya kamu bisa mendapatkan masukan dia gitu ya. Coba di minggu ini review apa yang harus kamu perbaiki di minggu ini ya. Kalau misalnya sebelumnya ada masalah, perbaikannya apa gitu ya, supaya ini keberhasilan tadi ini ya kamu peroleh. Ini energinya udah bagus banget nih. Ini harus konsisten ini dipegang sampai ke minggu-minggu atau bulan-bulan berikutnya. Kalau ini konsisten, ini desain atau reward, ini keberhasilan itu akan kamu dapatkan. Apa yang kamu impikan akan kamu dapatkan. Ya. Tapi kalau kamu terganggu lagi dengan masalah, ya ini bisa berubah gitu. Nah, sistem hukum alam itu ya seperti itu ya, dinamis gitu ya. Makanya bacaan atau ramalan itu bisa berubah-berubah sewaktu-waktu. Makanya kenapa selalu ada aja ramalan. Harian ada, mingguan ada, bulanan ada gitu ya kan. Iya. Oke, yang ketiga ada Knight of Wands, passionate, confidence, charismatic, restless, events requiring immediate action. Trust your instinct, stay focused, a passionate relationship. Iya, seperti yang saya katakan tadi. Fokuslah terhadap tujuan kamu apa. Ya, apa yang dibutuhkan supaya tujuan kamu itu tercapai. Ya, kamu pengen sembuh ya ke dokter ya kan. Kamu pengen berbaikan dengan pasangan ya, pasti kamu kan sharing dengan orang yang akan memberikan masukan-masukan positif sama kamu dengan pasangan ya kan. Ya, kamu pengen naik jabatan, apa yang harus kamu lakukan? Ya, kamu harus bertanggung jawab penuh di pekerjaan kamu. Ya, kamu konflik dengan orang-orang sekitar kamu misalnya. Ya, kamu harus menyikapinya dengan realistis, dengan berpikir logis gitu. Harus ada fokus di sini. Juga cepat di dalam bertindak, jangan berleha-leha. Ya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Untuk awakening ini bisa menunda-nunda gitu ya. Ya, harus cekatan di dalam bekerja. Jangan juga lupa untuk menjaga kesehatan supaya kamu energetik ya. Miliki kepercayaan diri. Ya, jangan surut rasa kepercayaan diri kamu untuk apa yang ingin kamu gapai. Ya, itu aja sih untuk Virgo. Ini bagus ini. Ya, semoga ini bermanfaat untuk Virgo.
Intinya di minggu ini merupakan energi baik yang harus kamu pegang teguh secara konsisten supaya apa yang kamu impikan terwujud. Demikian untuk Virgo, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi, dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Terima kasih untuk Virgo, tetap bersemangat and semoga berbahagia. Goodbye.